Siapa sangka raksasa investasi Zhongtian Group, yang saat itu berada pada puncak kejayaannya, akan menjadi seperti sekarang ini. Kapal besar grup Zhongtian akan tenggelam, dan para pemegang saham grup tersebut ingin melarikan diri. Pada saat ini, wajah mereka berubah, sama sekali lupa bahwa mereka telah menghina Tang Xueyun. Paman Liao, kamu adalah pemegang saham lama. Ketika ayahku mendirikan grup Zhongtian, kamu mengikuti ayahku. Tanda seru petik 2. Tang Xueyun duduk di kursi kantor dan memandang pria di seberangnya. Karena persahabatanmu sebagai veteran Zhongtian Group, silakan, saya akan membeli saham yang Anda miliki seharga 8 juta. 8 juta. Keponakan Xueyun, saham saya bernilai 100 juta. Itu dulu, sekarang Zhongtian Group kemungkinan besar akan bangkrut. Pada saat itu, saham yang dimiliki oleh Paman Liao akan menjadi kertas yang tidak berguna. Tang Xueyun bersandar ke belakang dan berkata, Paman Liao, ada hal lain yang harus saya lakukan. Anda harus mempertimbangkan tawaran saya. Itu yang terbaik. Jangan terlambat. Saya tidak dapat menjamin apakah saya tidak berubah pikiran. Seperti yang Anda lihat, masih banyak pemegang saham yang menunggu untuk mendiskusikan akuisisi saham dengan saya. Tanda seru petik 2. Keponakan Xueyun, bisakah Anda menambahkan sedikit lagi? Kamu dapat memilih untuk tidak menjualnya. Tang Xueyun menjawab. Saat ini, Chen yang membuka pintu dan masuk. Paman Liao, suamiku ada di sini. Tang Xueyun langsung mengeluarkan perintah penggusuran, jangan tunda aku dan suamiku membicarakan beberapa masalah pribadi. Aku jual. Sekretaris Lin, bawa Paman Liao untuk menandatangani kontrak. Kata Tang Xueyun. Lin Zhenmin masuk dan mengajak pria itu keluar. Tang Xueyun memperhatikan pria itu berjalan keluar dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dan dia tertawa bahagia sambil terengah-engah. Apakah kamu baru saja melihatnya? Ekspresi kekecewaan di wajahnya. Dulu ketika aku berada di grup, Paman Liao ini berkali-kali mempersulitku. Apakah kamu ingat suara itu? Dia ingin mengeluarkan kup dari grup. Ketika Tang Xueyun tertawa, ada air mata di matanya. Hidup itu seperti permainan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika Tang Xueyun meninggalkan grup Zhongtian, banyak orang tidak menyangka bahwa suatu hari mereka akan meminta Tang Xueyun untuk membantu mereka. 8 juta. Apakah Anda menetapkan harga terlalu tinggi? Chen yang berjalan ke arah Tang Xueyun dan duduk. Kita tidak bisa memaksa mereka putus asa, kan? Tang Xueyun berkata, pernahkah kamu mendengar tentang katak yang direbus dalam air hangat? Kisah jalanan yang buruk, kata Chen Yang. Sekarang setelah Anda mengetahui cerita ini, Anda harus tahu untuk tidak memaksa mereka terburu-buru, jika tidak, mereka akan benar-benar kehilangan harapan. Tang Xueyun berkata, mereka mungkin menemukan cara untuk menyelamatkan grup Zhongtian. Bagaimanapun, grup Zhongtian belum bangkrut total. Langkah terakhir, masih berharga. Aku mendengarkanmu, kata Chen Yang. Mengapa kamu datang kepadaku? Tang Xueyun bertanya. Saya ingin makan malam bersama Anda, Chen Yang berkata, namun, saya melihat Anda sangat sibuk sekarang dan Anda mungkin tidak punya waktu untuk makan malam dengan saya tidak akan mengganggu Anda. Segera setelah Chen Yang berdiri, Tang Xueyun sudah berdiri, siapa bilang aku sibuk? Hari ini adalah hari yang patut dirayakan. Ayo makan malam, kita berdua saja. Tang Xueyun takut Chen Yang akan memanggil Zhang Xueyao. Chen Yang tersenyum, oke, kita berdua saja. Tang Xueyun memegang lengan Chen Yang, dan mereka berdua baru saja keluar dari kantor. Saya mendengar suara datang dari meja depan. Segera setelah itu, suara Tang Xidong terdengar, kalian semua minggir, aku mencari Xueyun. Aku punya sesuatu yang penting. Fiuh. Tang Xidong bergegas mendekat. Chen yang mengerutkan kening, Tang Xidong ini benar-benar menghantui. Beraninya kamu membobol perusahaan Tongtian Yaoshi. Xueyun. Setelah Tang Xidong melihat Tang Xueyun dari kejauhan, dia bergegas menuju Tang Xueyun. Tiba-tiba, Tang Xiaohu bergegas mendekat. Tiba-tiba Tang Xidong terlempar ke tanah. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tang Xiaohu menekan Tang Xidong ke tanah dan sepenuhnya mengendalikan Tang Xidong. Tang Xidong, kamu tidak diterima di sini. Segera pergi. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengusirmu. Tang Xiaohu sangat khawatir dia membenci Tang Xidong dan sangat kasar pada Tang Xidong. Tang Xiaohu, lepaskan aku. Tang Xidong memalingkan wajahnya ke tanah dan berteriak pada Tang Xiaohu, jika sesuatu terjadi pada Xueyun, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Siapa yang percaya kebohonganmu? Tang Xiaohu menjawab, biarkan dia pergi. Suara Tang Xueyun terdengar.
Tang Xiaowu mengangkat kepalanya dan melihat Tang Xueyun berjalan di depan mereka. Begitu Tang Xiaowu melepaskannya, Tang Xidong segera berdiri, Xueyun. Tanda seru petik 2. Tang Xidong hendak mengulurkan tangan untuk meraih tangan Tang Xueyun, tetapi Tang Xueyun mundur selangkah, menjauhkan diri dari Tang Xidong, dan melihat di Tang Xidong. Berkata, saya sudah menjelaskan kepada Anda dengan sangat jelas bahwa tidak ada hubungan di antara kita. Anda bukan lagi paman saya. Tolong jaga jarak dengan saya. Tang Xidong mendengar kata-kata Tang Xueyun dan buru-buru berkata, Xueyun, aku terlalu cemas. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu, dan seseorang ingin membalas dendam padamu. Balas dendam padaku. Tang Xueyun mendengar kata-kata Tang Xidong dan menatap Tang Xidong, di mana kamu mendengarnya? Ngomong-ngomong, temanku memberitahuku hal ini. Tang Xidong berkata, seseorang memintamu untuk berinvestasi, tetapi kamu menolaknya, dan perusahaannya bangkrut karena dia tidak mendapatkan investasi. Dia menyalahkan semua ini padamu dan berencana membalas dendam padamu. Tang Xueyun memandang Tang Xidong, saya mengerti, terima kasih telah mengingatkan saya akan makan malam dengan suami saya sekarang. Setelah mengatakan ini, Tang Xueyun meraih lengan Chen Yang dan berjalan menuju lift. Di dalam lift, Chen Yang melihat ke arah Tang Xueyun dan berkata, Tang Xidong benar-benar seperti hantu. Dia tahu dia ingin mengganggumu sekilas. Aku sudah menjaga jarak dengannya. Kamu tidak akan cemburu, kan? Tang Xueyun bertanya sambil tersenyum, aku hanya merasa kamu masih terlalu sopan pada Tang Xidong. Chen Yang berkata, saya harus memberinya peringatan yang baik ketika saya balik. Jangan main-main. Tang Xueyun berkata, bagaimanapun, dia dulu melindungiku. Jadi begitu, kata Chen Yang. Tidak jauh setelah mereka berdua keluar dari lift, Tang Xidong juga menyusulnya. Xueyun, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu, tentang orang tuamu. Orang tua saya. Tang Xueyun terkejut dan melihat ke arah Tang Xidong. Tang Xidong memandang Chen Yang di samping Tang Xueyun, dan kemudian mengembalikan pandangannya ke Tang Xueyun, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Setelah aku memberitahumu masalah ini, aku akan segera menghilang dan tidak pernah muncul di hadapanmu lagi. 3 menit. Tang Xueyun menggigit bibir merahnya dengan ringan, oke. Tang Xueyun dan Tang Xidong datang ke samping. Chen Yang memperhatikan Tang Xidong dan Tang Xueyun berbicara, dan dia menjadi cemburu. Dia selalu merasa bahwa Tang Xidong terlalu licik dan pasti merencanakan sesuatu. Pada saat ini, seorang pria mengenakan topi itu berjalan cepat menuju Tang Xueyun. Tidak, ketika Chen Yang melihat pria itu, dia sudah melihat pisau di tangan pria itu. Xueyun, hati-hati. Tanda seru. Tapi saat ini, pria itu sudah memegang pisau dan menikam Tang Xueyun. Tang Xidong tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Tang Xueyun. Pisau pria itu menusuk dengan keras ke perut Tang Xidong. Orang yang melakukan kejahatan telah lama menunggu di aula. Dia sepertinya tahu bahwa Tang Xueyun dan Tang Xidong akan mendekatinya, jadi dia tetap diam. Sedemikian rupa sehingga Chen Yang mengabaikan pria ini sama sekali. Target pria ini adalah Tang Xueyun. Saat dia mengeluarkan pisaunya, Tang Xidong sudah menerkamnya. Engah, pria itu menusukkan pisaunya ke perut Tang Xidong. Paman, begitu Tang Xueyun melihat Tang Xidong menghalangi pisaunya, dia menjerit memilukan, Chen Yang, tolong. Selamatkan pamanku. Penyerang melarikan diri. Ketika Chen Yang mendengar tangisan Tang Xueyun, dia melirik pisau di perut Tang Xidong, jangan bergerak, panggil ambulans, saya akan menangkapnya. Chen Yang melompat dan mengejarnya. Chen Yang, tolong selamatkan pamanku, selamatkan dia. Tanda seru petik 2, teriak Tang Xueyun. Tangannya sudah ternoda merah oleh darah Tang Xidong. Suara Tang Xidong lemah, Xueyun, aku tidak pernah ingin berbohong padamu. Paman, berhenti bicara, kamu akan baik-baik saja, nomor darurat. Tang Xueyun buru-buru menghubungi nomor darurat. Di telepon, air mata mengalir dari mataku. Pria itu baru saja berlari keluar gedung dan Chen Yang sudah mengejarnya. Bang! Chen Yang menendang pria itu. Berdebar. Sebelum pria itu bisa berdiri, Chen Yang sudah menginjak kaki pria itu. Klik. Suara patah tulang terdengar. Pria itu berteriak. Chen Yang tidak mempedulikan hal ini, berjongkok, meraih leher pria itu, dan mengangkatnya. Katakan padaku, mengapa kamu membunuh Tang Xueyun? Seseorang memintaku melakukannya. Pria itu berkata, aku tidak mengincar istrimu, yang ingin aku bunuh itu seorang pria. Bunuh Tang Xidong. Chen Yang terkejut dan memandang pria itu,
siapa yang memintamu membunuh Tang Sidong? Tidak tahu, kata pria itu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang tajam. Bang! Bang! Sebuah peluru mengenai pria itu. Peluru lain menyerempet bahu Chen Yang dan terbang. Celaka! Chen Yang menembak pria itu melemparkannya ke tanah dan bersembunyi di sebelahnya. Pembunuhnya tidak menembak lagi. Bunuh dan diamkan. Chen Yang mengerti dalam sekejap. Lingkungan sekitarnya rumit, dan Chen Yang tidak dapat menemukan pria bersenjata itu untuk sementara waktu. Di aula, Tang Sidong terbaring di tanah, dengan pisau masih tertancap di tubuhnya. Saat ini, ada genangan darah di sekelilingnya. Orang itu sudah lama tidak sadarkan diri. Tangan Tang Sueyun berlumuran darah dan dia memutar nomor ponsel Chen Yang. Chen Yang. Tanda seru. Tang Sueyun hanya ingin meminta Chen Yang untuk menyelamatkan Tang Sidong sekarang. Panggilan tersambung. Tang Sueyun segera menangis dan berteriak, Chen Yang, cepat datang dan selamatkan pamanku. Dia tidak bisa bertahan. Dia tidak akan mati. Chen Yang berkata, pisau itu tidak mengenai titik vitalnya, dan dia hanya akan mengeluarkan banyak darah. Jangan khawatir. Begitu Tang Sueyun mendengar kata-kata Chen Yang, dia menjadi bersemangat. Chen Yang, bagaimana kamu bisa begitu berdarah dingin? Biarpun kamu iri dengan kakak iparku, kamu tetap harus menyelamatkan nyawa kakak iparku. Dia terluka parah hanya untuk menyelamatkanku. Dia tidak berusaha menyelamatkanmu. Chen Yang berkata, pembunuhnya baru saja mengakui bahwa orang yang ingin dia tikam adalah Tang Sidong, bukan kamu. Saya pikir Tang Sidong seharusnya mengarahkan dan bertindak semua ini, hanya agar kamu bersimpati kepadamu. Chen Yang, kamu bajingan. Tang Sueyun benar-benar marah dengan kata-kata Chen Yang, apa artinya mengarahkan dan bertindak sendiri. Dia akan mati. Aku tahu kamu tidak menyelamatkannya dengan sengaja. Bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan orang berdarah dingin sepertimu? Chen Yang, jika kamu tidak menyelamatkan saudara iparku, aku akan menceraikanmu. Tanda seru. Perceraian. Chen Yang sudah berjalan ke aula. Ketika dia mendengar Tang Sueyun mengatakan, perceraian, dia menghentikan langkahnya. Tang Sueyun, apa yang baru saja kamu katakan? Suara Chen Yang berubah dan dia bertanya dengan dingin. Jika kamu tidak menyelamatkan saudara iparku, aku akan bercerai. Kata Tang Sueyun. Aku ingat kata-katamu. Chen Yang meletakkan teleponnya. Saat ini, Tang Sueyun juga melihat Chen Yang masuk. Tang Sueyun tiba-tiba berlari ke arah Chen Yang. Tangan Tang Sueyun berlumuran darah Tang Sidong. Ketika dia tiba di depan Chen Yang, dia meraih lengan Chen Yang dan berkata, cepat, selamatkan pamanku, dia akan mati. Dia tidak akan mati, dia hanya mengeluarkan banyak darah. Chen Yang berkata dengan nada meremehkan, ambulans sudah ada di sini. Saya tidak perlu mengambil tindakan, dia akan selamat. Suara ambulans datang. Setelah Tang Sueyun mendengar suara ambulans, dia mendorong Chen Yang menjauh dan menatap Chen Yang, bagaimana kamu bisa begitu berdarah dingin? Tidak peduli betapa cemburu kamu, dia juga. Kakak iparku. Kamu sangat mengecewakanku, Chen Yang, aku ingin bercerai. Tang Sueyun, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Chen Yang bertanya, tentu saja aku tahu, aku bilang aku ingin bercerai. Tang Sueyun memandang Chen Yang. Kamu jangan menyesalinya. Jika aku menyesal, aku akan mencungkil mataku dan membuatkanmu anggur. Tang Sueyun menggigit bibirnya. Saat ini, ambulans telah tiba. Petugas pertolongan pertama bergegas masuk. Tang Sueyun tidak lagi peduli pada Chen Yang, tetapi membawa petugas pertolongan pertama ke Tang Sidong di sana. Dua personel darurat membawa Tang Sidong dan berlari melewati Chen Yang. Chen Yang memandang Tang Sidong. Pada saat ini, Chen Yang menyadari bahwa dia telah kalah. Kalah dari Tang Sidong. Tang Sidong adalah karakter kejam yang bahkan mempertaruhkan nyawanya demi simpati. Kali ini, tidak peduli bagaimana Chen Yang menjelaskannya, saya khawatir Tang Sueyun tidak akan mempercayainya. Terlebih lagi, Chen Yang tidak mau menjelaskannya lagi. Dia dan Tang Sueyun pada awalnya bukanlah pasangan sah. Mereka tidak memiliki dasar hubungan sebelum menikah. Dapat dikatakan bahwa Chen Yang setuju untuk mendaftarkan pernikahannya dengan Tang Sueyun dengan bingung. Sekarang, saatnya mengakhiri semua ini. Dia atau Tang Sueyun tidak perlu lagi menggunakan identitas palsu ini. Keduanya harus memulai kembali, dengan identitas baru. Tang Sueyun juga melewati Chen Yang dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya, ingin memegang tangan Tang Sueyun. Tapi begitu tangannya menyentuh tangan Tang Sueyun yang masih marah, membuang tangan Chen Yang. Saat itu,
Chen Yang merasa hatinya telah dibuang oleh Tang Xueyun. Chen Yang menghela nafas. Di dalam apartemen Repulse Bay, Chen Yang datang ke kamar Tang Xueyun dan mengambil akta nikah dari bawah lemari di samping tempat tidur Tang Xueyun. Ini adalah akta nikah yang menurut Tang Xueyun tidak dapat ditemukan. Baik Chen Yang atau Tang Xueyun, mereka tahu di mana akta nikah itu sejak awal. Chen Yang tidak pernah salah. Dia menelepon Tang Xueyun. Tang Xueyun, sudah waktunya kita mengakhiri permainan tanpa emosi ini. Aku menemukan surat nikah kita. Chen Yang berkata, pada jam 4, aku akan menunggumu di Biro Urusan Sipil. Tanda seru. Oke, Tang Xueyun aku menjawab dengan satu kata dan langsung menutup telepon. Di dalam aula Biro Urusan Sipil, Chen Yang sedang duduk di sana sendirian. Terakhir kali dia datang untuk mendaftar ke Tang Xueyun, dia juga bingung dan hanya setuju menikahi Tang Xueyun karena marah. Saat itu, Tang Xueyun tidak memiliki perasaan terhadap Chen Yang, dia hanya ingin Chen Yang menyelamatkan kakeknya. Ini hampir jam 4, Tang Xueyun belum muncul. Tiba-tiba telepon berdering. Chen Yang mengira Tang Xueyun telah menyerah dan tidak mau datang. Mengeluarkan telepon dan melihat bahwa panggilan itu bukan dari Tang Xueyun, tetapi dari Long Shen. Chen Yang menjawab telepon. Apa yang terjadi? Chen Yang, wanita tertua akan menerobos. Kata Dewa Naga, terobosan. Chen Yang terkejut ketika dia mendengar kata-kata Dewa Naga, terobosan untuk apa? 7 tingkat es misterius. Dewa Naga berkata, wanita tertua akan memasuki alam es misterius, dan menaklukkan ketujuh emosi dan 6 keinginan. Chen Yang tiba-tiba berdiri. Apakah dia gila? Wanita tertua tidak punya pilihan. Dewa Naga berkata, wanita tertua tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya setelah dia mengungkap pembuluh darah spiritualnya yang tak tertandingi di Gunung Qingcheng untuk menyelamatkanmu. Selain Wu Hou Wang keluarga, ada juga keluarga kerajaan. Meskipun tuannya adalah ahli seni bela diri, dia tidak berdaya melawan keluarga kerajaan. Wanita tertua hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Saya khawatir malam ini, wanita tertua akan menerobos lapisan es hitam ketujuh. Chen Yang akhirnya mengerti bahwa Gu Bingqi pada hari itu pergi ke Huxin Xiaozu hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat itu, Gu Bingqi sudah memutuskan untuk menembus lapisan ketujuh es hitam. Ini semua salahku. Chen Yang menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia lebih kuat, Gu Bingqi mungkin tidak perlu dipaksa masuk ke alam es hitam. Baru-baru ini, dia begitu tenggelam dalam cinta antara putra dan putrinya sehingga dia memaksa Gu Bingqi untuk memilih kekejaman. Chen Yang memutuskan untuk pergi menemui Gu Bingqi sekarang. Dia ingin menghentikan Gu Bingqi. Tapi ketika Chen Yang berjalan ke pintu, dia melihat Tang Xueyun. Tang Xueyun mengganti pakaiannya dan terlihat sedikit pucat. Tang Xueyun membuka bibirnya, kakak iparku telah menyelesaikan operasinya. Dokter berkata bahwa selama pisaunya dibelokkan 1 inci, kakak iparku tidak akan bisa diselamatkan. Kamu salah paham kakak iparku. Tanda seru petik 2. Chen Yang tidak berbicara, tetapi memberitahu Tang Xueyun bahwa Zhang mengeluarkan akta nikah dan menyerahkannya kepada Tang Xueyun. Tang Xueyun menggigit bibirnya erat-erat, menatap Chen Yang, dan tiba-tiba berkata, aku tahu kamu sudah lama ingin menceraikanku. Aku akan membantumu dan membiarkanmu menikah dengan Zhang Xueyao. Ayo pergi untuk menyelesaikan. Saat dia datang, ada akta nikah berwarna merah. Ketika keluar, itu sudah berubah menjadi akta cerai. Tepat di depan pintu Biro Urusan Sipil, Chen Yang mengulurkan tangannya, Tuan Tang, tolong jaga saya di masa depan. Tang Xueyun menggigit bibir merahnya dan menyatukan tangan Chen Yang. Aku akan pindah secepat mungkin. Kata Tang Xueyun, pindah untuk menjaga Tang Xidong. Chen Yang tiba-tiba mengatakan ini. Tang Xueyun menatap langsung ke arah Chen Yang, apa maksudmu? Aku tidak memintamu pindah. Kamu yang bilang ingin pindah secepat mungkin. Bukankah kamu pindah untuk tinggal bersama Tang Xidong? Dia tidak sopan saat berbicara. Bentak. Tang Xueyun tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Chen Yang. Air mata mengalir. Chen Yang, kamu bajingan. Teriak Tang Xueyun. Chen Yang melihat ke arah Tang Xueyun yang menangis dan ingin mengulurkan tangan untuk memeluknya, tetapi detik berikutnya, dia menahannya. Dia dan Tang Xueyun telah bercerai. Sejak saat itu, keduanya tidak memiliki hubungan lain selain perusahaan. Dia menunggu sampai emosi Tang Xueyun tenang, lalu Chen Yang mengulurkan tangan. Tangan kanan berkata, Tang Xueyun, mari kita saling mengenal lagi. Namaku Chen Yang. Tang Xueyun menatap Chen Yang dengan mata merah. Chen Yang agak aneh saat ini,
bahkan jika Chen Yang dan Tang Xueyun terakhir kali berselisih dan ingin bercerai, mereka tidak pernah merasa seaneh sekarang. Tang Xueyun mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Chen Yang. Namaku Tang Xueyun. Tolong jaga aku baik-baik di masa depan. Setelah Chen Yang selesai berbicara, dia melepaskan tangannya dari tangan Tang Xueyun. Rumah di Teluk Repulse besar, kamu bisa tinggal di sana. Setelah mengatakan itu, Chen Yang melangkah ke dalam mobil dan pergi. Tangan Tang Xueyun masih terangkat dan dia tidak menurunkannya. Pada saat ini, Tang Xueyun sangat menyesalinya. Mengapa mengajukan cerai? Ini semua salahnya. Tangannya terasa dingin. Tanpa seseorang yang mencintaimu, tanganmu akan terasa dingin. Chen, Tang Xueyun hanya ingin memanggil nama Chen Yang dan memberitahunya bahwa dia menyesalinya. Tapi Chen Yang sudah membuka pintu mobil dan masuk. Tang Xueyun hanya bisa melihat Chen Yang pergi. Pada saat itu, Tang Xueyun hanya bisa jongkok di tanah dan menangis. Tanda seru. Chen Yang, yang sedang mengemudi, melihat Tang Xueyun berjongkok di tanah dan menangis melalui kaca spion. Pada saat itu, Chen Yang secara naluriah menginjak rem. Namun tak lama kemudian, dia melepas remnya lagi. Di depan pintu rumah Gu Zhenhong, Chen Yang menghentikan mobilnya. Zhu Yanwen sedang berjongkok di depan pintu, makan es loli. Ketika Chen Yang turun dari mobil, Zhu Yanwen mengambil es loli dan menyerahkannya kepada Chen Yang. Ini, makanlah es loli untuk meredakan api. Chen Yang tidak mengambil es loli dan memandang Zhu Yanwen, apakah kamu bebas? Aku tidak menganggur, aku sangat sibuk. Zhu Yanwen memakan es loli di tangannya dan mengambil satu lagi, tetapi hari ini adalah hari yang istimewa. Saya datang ke rumah Gu secara khusus hanya untuk menyaksikan Gu Bingqi menerobos Xuanbing tingkat ke-7. Anda tahu bahwa begitu Gu Bingqi memasuki Xuanbing, setelahnya memasuki alam es, dia akan menjadi robot tanpa perasaan atau nafsu. Seperti menjadi seorang biarawati dan meninggalkan dunia, setidaknya seorang biarawati masih bisa menyentuh hati biasa, tapi Gu Bingqi tidak bisa disentuh hati biasa. Zhu Yanwen, apakah kamu meminta Dewa Naga memanggilku? Chen Yang tiba-tiba bertanya. Saya baru saja memberinya saran. Zhu Yanwen tersenyum dan berkata, satu-satunya orang yang dapat mencegah Gu Bingqi memasuki alam es hitam adalah Anda. Chen Yang, izinkan saya memberitahu Anda, selama Gu Bingqi belum menembus es hitam tingkat ke-7, kamu bisa membuatnya tunduk. Kuncinya adalah, itu tergantung kekuatan fisikmu, biarkan dia merindukan dunia fana. Dewa Naga pasti tidak akan memikirkan langkah ini. Kurasa itu kamu. Chen Yang memandang Zhu Yanwen dan berkata, saya tahu bagaimana melakukannya. Tapi saya tidak menjamin dia akan menerimanya. Tidak apa-apa, meski kalian tidak menerimanya, ini adalah langkah terakhir untuk kalian berdua. Zhu Yanwen berkata, ayo. Chen Yang menepuk bahu Zhu Yanwen dengan tangannya, sebenarnya, Wang Yuxi juga tidak buruk. Mohon pertimbangkan saran saya. Zhu Yanwen hanya menggigil dan bergumam, sungguh tidak nyaman setelah makan terlalu banyak es loli. Terlalu dingin. Sebaiknya aku jalan-jalan. Saat dia berbicara, Zhu Yanwen sudah masuk ke dalam. Chen Yang datang ke halaman Gu Bingqi. Terakhir kali, Gu Bingqi telah berlatih di halaman sejak dia kembali. Dia ingin menembus lapisan ke-7 es hitam. Suhunya di sini sangat rendah, dan ada dua dunia berbeda di luar. Chen Yang berjalan ke pintu villa. Villa sudah tertutup es. Rasanya seperti kastil es dan salju. Gu Bingqi adalah ratu di kastil es dan salju. Tangan Chen Yang baru saja menyentuh pintu. Tiba-tiba, Gu Bingqi sebuah suara datang dari dalam, jangan masuk. Gu Bingqi sudah mengetahui tentang Chen Yang ketika dia memasuki halaman. Dia tidak ingin melihat Chen Yang. Gu Bingqi telah memutuskan untuk menembus lapisan ke-7 es hitam dan menguasai alam es hitam. Di alam Xuanbing, Gu Bingqi adalah segalanya. Jika ranahnya tidak rusak, Gu Bingqi tidak terkalahkan. Tapi ketika dia memiliki alam Xuanbing, Gu Bingqi telah meninggalkan dunia dan menjadi peri sejati yang tidak bisa menggerakkan hatinya. Pada saat kritis inilah satu-satunya orang yang dapat mengguncang hatinya muncul. Chen Yang mengabaikannya, mengulurkan tangannya, dan membuka pintu. Dingin sekali. Rasa dingin tiba-tiba datang dari dalam. Ah, bersin. Chen Yang sebenarnya bersin. Ada es di dalamnya. Ini seperti istana es dan salju. Saya tidak mengizinkan Anda masuk. Apakah Anda tidak mendengar kata saya? Suara dingin Gu Bingqi keluar. Aku mendengarnya. Chen Yang masuk dengan hati-hati, tapi aku tidak akan mendengarkanmu, Gu Bingqi. Di sini sangat dingin, tidakkah kamu kedinginan di sini? Aku akan membiarkanmu keluar. Gu Bingqi berkata dengan dingin, jika kamu mengambil langkah lain,
jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Fiuh, udara sedingin es kembali menerpaku. Chen Yang hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Biarkan udara dingin ini menyelimuti dirinya. Dingin di hati, Chen Yang tidak bisa menahan bersin beberapa kali berturut-turut. Bersin, bersin. Tanda seru, apakah kamu tidak tahu cara bersembunyi? Suara cemas Gu Bingqi terdengar. Gu Bingqi muncul. Dia bertelanjang kaki, hanya mengenakan rok pendek, dan sebagian besar kulit seputih saljunya terlihat. Rambut hitamnya seperti air terjun itu menutupi bahu. Saat ini, Gu Bingqi seperti peri ribuan tahun yang turun dari bumi. Jika aku tidak melakukan ini, apakah kamu akan muncul? Chen Yang berjalan ke arah Gu Bingqi dan memeluk Gu Bingqi, jika Dewa Naga tidak memanggilku, apakah aku tidak akan pernah melihatmu lagi? Aku. Tanda seru petik 2. Gu Bingqi membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi Chen Yang tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia telah mengangkat Gu Bingqi. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak dapat berbicara sekarang. Kamu hanya perlu untuk menikmati semuanya. Zhu Yanwen. Gu Bingqi menyebut nama Zhu Yanwen. Benar, Chen Yang membawa Gu Bingqi ke atas. Mengabaikan rasa dingin di dalam, Chen Yang menekan Gu Bingqi ke tempat tidur. Tanda seru. Ruangan itu langsung dipenuhi musim semi. Chen Yang tidak bisa lagi merasakan dinginnya. Baik Chen Yang maupun Gu Bingqi merasa sangat panas, tubuh mereka terbakar. Seperti yang dikatakan Zhu Yanwen, Chen Yang adalah satu-satunya pria yang bisa membuat Gu Bingqi jatuh cinta. Hati dingin Gu Bingqi meleleh di depan Chen Yang. Saat ini, hati Gu Bingqi dipenuhi dengan Chen Yang. Dua orang menjadi satu. Tanda seru. Gu Zhenhong sedang minum teh. Zhu Yanwen turun tangan. Paman Gu, suasana hatimu sedang baik sekarang. Zhu Yanwen duduk di sebelah Gu Zhenhong dan juga mengambil cangkir teh. Mengapa kamu tidak pergi ke halaman lain untuk melihat? Chen Yang baru saja ada di sana. Aku tahu dia ada di sini, aku pria kelas 2. Tidak ada orang lain di hatiku, hanya putriku. Ketika Gu Zhenhong mengatakan ini, dia tiba-tiba melirik ke arah Zhu Yanwen. Secara logika, Bingqi adalah keponakannya. Apakah aku benar? Itu benar. Zhu Yanwen berkata, Paman Gu, orang ini Chen yang memiliki niat buruk. Setidaknya dia pria normal. Kamu bilang dia seperti Bingqi. Selama itu adalah pria normal, siapa yang tidak akan tergoda oleh kecantikan seperti itu? Gu Zhenhong melirik ke arah Zhu Yanwen, tetapi kamu tidak tergerak oleh Bingqi, dan Wang Yuxi itu. Kudengar dia sangat proaktif, tetapi kamu juga tidak tergerak. Yanwen, kamu tidak seperti wanita, ataupun laki-laki. Zhu Yanwen tersenyum, Paman Gu, aku suka wanita, tapi aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Siapa? Lebih cantik dari Bingqiku? Gu Zhenhong bertanya. Zhu Yanwen menyesap tehnya dan tidak menjawab pertanyaan Gu Zhenhong. Sebaliknya, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, jika aku membiarkan Chen yang tidur dengan Gu Bingqi, mungkin aku bisa mengubah pikiran Gu Bingqi. Sebenarnya, Gu Bingqi tidak perlu menerobos Xuanbing tingkat ke-7. Bahkan jika keluarga kerajaan datang untuk melamar, ada cara untuk menghadapinya. Saya mencoba membujuk Bingqi, tapi sayang Bingqi tidak mendengarkan saya. Gu Zhenhong berkata, saya harap Chen yang dapat membuat Bingqi berubah pikiran. Ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan ada cara lain, mari kita dengarkan. Solusinya sangat sederhana. Zhu Yanwen berkata, biarkan Gu Bingqi dan Chen yang menikah. Ini, Gu Zhenhong menggelengkan kepalanya sedikit, sayangnya tidak. Bahkan jika Bingqi dan Chen yang menikah, keselamatan Bingqi tidak dapat dijamin. Saya khawatir Bingqi akan mati di tangannya sendiri seperti saudaranya. Gu Zhenhong merasa seperti ada cermin di hatinya. Tentu saja dia tahu bagaimana putranya meninggal. Saat itu, Gu Zhenhong tahu bahwa kematian putranya disebabkan oleh bangsanya sendiri. Tapi dia tidak bisa melindunginya. Zhu Yanwen tersenyum, kalau begitu, kamu meremehkan Chen Yang. Saya sangat percaya pada Chen Yang. Saat ini, Zhu Yanwen tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Paman Gu, membosankan bagi kita untuk minum teh di sini. Mengapa kamu tidak pergi ke halaman lain untuk melihatnya? Itu tidak baik. Gu Zhenhong berkata dengan ragu-ragu. Apakah kamu tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Chen Yang dan Gu Bingqi? Zhu Yanwen berkata sambil bergosip, saya sangat penasaran sekarang. Ayo pergi. Gu Zhenhong berdiri. Begitu kedua orang itu tiba di halaman Gu Bingqi, mereka melihat es di halaman telah mencair, seolah-olah sedang terjadi hujan lebat. Apa yang ku bilang? Zhu Yanwen berkata, hanya Chen Yang bisa menghentikan Gu Bingqi.
Keduanya diam-diam keluar dari villa. Saat ini, suara Gu Bingqi terdengar, "Ayah, jangan biarkan Zhu Yanwen menyesatkanmu, menguping bukanlah kebiasaan yang baik." Fiuh, rasa dingin menyelimutiku. Gu Zhenhong tidak punya pilihan selain melompat dan menjauh dari villa. Ah, bersin. Zhu Yanwen tidak menjauh, udara dingin masuk ke tubuhnya dan dia bersin beberapa kali berturut-turut. Gu Bingqi, kamu sangat tidak berperasaan. Aku meminta Chen Yang untuk datang. Zhu Yanwen mengeluh, tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih padaku. Aku akan membalasmu dengan kebaikan. Aku telah melihatmu. Fiuh. Gelombang udara dingin lainnya datang. Zhu Yanwen melihat sesuatu yang buruk dan melompat. Gu Zhenhong dan Zhu Yanwen meninggalkan villa. Di dalam ruangan, Gu Bingqi dan Chen Yang sedang berbaring bersama. Tubuh Gu Bingqi ditutupi dengan jejak yang ditinggalkan oleh Chen Yang. Chen Yang memeluk Gu Bingqi, aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Gu Bingqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Yang melepas Tian Luo di pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada Gu Bingqi, ini sangat cocok untukmu. Begitu tangan Gu Bingqi menyentuh Tian Luo menyala dan menjadi lebih jernih. Aku sangat menyukainya. Mata Gu Bingqi bersinar dan dia meletakkan Tian Luo di pergelangan tangannya. Ini Tian Luo. Chen Yang berkata, ini adalah Horcrux. Ini berbeda dari Horcrux lainnya. Hanya dengan persetujuan dari roh penjaganya Anda dapat memilikinya sepenuhnya. Chen Yang memberikan Tian Luo kepada Gu Bingqi. Tian Luo sangat kuat, namun semakin kuat Horcruxnya, semakin sulit mengenali pemiliknya. Tian Luo adalah Horcrux yang sangat kuat. Selama ratusan tahun, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang diakui Tian Luo sebagai tuannya. Alasan yang sangat penting mengapa Tao Wenwu memberikan Horcrux ini kepada Chen Yang adalah karena dia tidak pernah dikenali oleh roh penjaga Tian Luo. Tian Luo sangat dingin. Belum lagi memakainya di tubuhnya, bahkan berada dekat dengan Tian Luo membuat Tao Wenwu merasa sangat dingin. Daripada menyimpannya di tangannya, lebih baik menggunakannya untuk memenangkan hati Chen Yang. Inilah alasan sebenarnya mengapa Tao Wenwu memberikannya kepada Chen Yang. Chen Yang juga tidak mendapatkan persetujuan Tian Luo. Horcrux jenis ini hanya cocok untuk Gu Bingqi. Saya sangat menyukainya. Gu Bingqi meletakkan Tian Luo di pergelangan tangannya. Dia memeluk Chen Yang dan tersenyum bahagia. Chen Yang melihat senyum gembira Gu Bingqi dan memeluk Gu Bingqi. Bingqi, kamu tidak perlu menembus lapisan ketujuh Xuanbing untuk memiliki alam Xuanbing. Selama kamu dikenali oleh Tian Luo, kamu akan memiliki kemampuan perlindungan dirimu sendiri. Selain itu, saya juga akan meningkatkan latihan saya dan pasti akan melindungi Anda. Tidak ada yang bisa memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Gu Bingqi meneteskan air mata. Dia sedang menangis. Ini adalah air mata kebahagiaan. Gu Bingqi memeluk Chen Yang dengan kedua tangannya dan mau tidak mau mengambil inisiatif untuk duduk di atas Chen Yang lagi. Tanda seru. Di pintu masuk sekolah seni bela diri Zhenlong, Huang Yishan menguap dan berjalan keluar dari aula seni bela diri naga sejati. Yuneng sedang berdiri di depan pintu sasana bela diri sambil merokok. Ketika dia melihat Huang Yishan keluar, dia segera mengambil sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Huang Yishan. Kakak senior Huang, mau kemana? Huang Yishan menyalakan rokok. Ambil isapan. Apakah saya terluka? Guru meminta saya untuk merawat luka saya dengan baik. Huang Yishan berkata, saya berencana untuk mandi dan merasa nyaman. Mata Yuneng berbinar ketika dia mendengar kata-kata Huang Yishan. Dia merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, saya mengerti. Anda akan santai. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda pada beberapa teknisi yang bagus? Teknisi, apa yang kamu lakukan? Huang Yishan menatap Yuneng dan berkata, saya baru saja akan mandi. Teknisi apa yang Anda inginkan? Saya beritahu Anda, guru paling membenci ini. Jangan biarkan guru mengetahuinya. Tidak mungkin, guru tidak menyukai ini. Yuneng berhenti sejenak setelah mendengar kata-kata Huang Yishan, seharusnya tidak demikian. Saya baru saja bertemu guru di panti pijat 2 hari yang lalu. Yuneng, aku ingin kamu ingin belajar seni bela diri di sekolah seni bela diri naga sejati, jangan bicara omong kosong. Huang Yishan berkata, guru itu picik. Aku tahu. Setelah mendengar ini, Yuneng buru-buru berkata, terima kasih sudah mengingatkanku, kakak, aku hampir melakukan kesalahan. Sudah berakhir, aku berjanji tidak akan menyebutkannya lagi. Yah, benar. Huang Yishan menghisap rokoknya, bukankah teknisi yang kamu kenal itu cantik? Cantik, tentu saja dia. Yuneng langsung berkata,
saya pribadi pernah mengalaminya, dan teknologinya bagus. Saya jamin Anda akan nyaman. Kalau begitu perkenalkan itu untukku. Kata Huang Yishan. Oke, saat Yuneng mengatakan ini, beberapa mobil tiba-tiba melaju dan berhenti di depan mereka berdua. Begitu pintu mobil terbuka, Jiang Shaohao dan yang lainnya keluar dari mobil terlebih dahulu. Begitu Huang Yishan melihat itu adalah Jiang Shaohao, dia memikirkan apa yang terjadi di bar. Pria yang dipimpin Jiang Shaohao pada saat itu sangat kuat, dan Huang Yishan dilukai oleh pria itu. Bagaimana Huang Yishan bisa memenuhi syarat untuk melawan Jiang Shaohao? Jiang Shaohao adalah tuan muda dari keluarga Jiang. Di depan Jiang Shaohao, Huang Yishan hanyalah seorang pria kecil yang tidak layak untuk disebutkan. Saat Huang Yishan melihat Jiang Shaohao keluar dari mobil, sambil memegang rokok di tangan kanannya, dia mengambil satu langkah ke depan. Dia ingin menyelinap pergi. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Yuneng tidak tahu bahwa Huang Yishan takut pada Jiang Shaohao. Ketika dia melihat Huang Yishan tiba-tiba menjauh, Yuneng langsung berteriak. Ekspresi Huang Yishan berubah. Dalam hatiku, Yuneng sudah memarahi leluhurnya selama 18 generasi. Bagaimana Jiang Shaohao bisa membiarkan Huang Yishan pergi seperti ini? Dia melambaikan tangannya dan dua pengawal bergegas mendekat. Huang Yishan langsung dihentikan. Tak seorang pun dari sekolah seni bela diri naga sejati diizinkan pergi. Jiang Shaohao berkata dengan dingin. Sombong sekali. Yuneng mendengar kata-kata Jiang Shaohao dan berkata dengan arogan, mengapa kamu tidak bertanya seberapa kuat sekolah seni bela diri naga sejati kita? Biar ku beritahu, ini kakak seniorku Huang Yishan, sekolah seni bela diri naga sejati, kakak senior. Dari sekolah seni bela diri naga sejati. Setelah mendengar kata-kata Yuneng, Jiang Shaohao berjalan ke arah Huang Yishan dan memandang Huang Yishan dengan jijik, kamu tampaknya sangat baik saat berkelahi. Tuan Jiang Shaohao, Anda tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Huang Yishan telah menderita kekalahan hari itu, dan dia berani memprovokasi Jiang Shaohao lagi. Dia segera berkata, tuanku ada di sasana seni bela diri. Jika kamu ingin menemukan tuanku, kamu dapat meminta adik laki-lakiku untuk membimbingmu. Kalian masuklah, aku harus pergi ke rumah sakit untuk merawat lukaku sekarang. Jiang Shaohao mencibir, aku ingin kamu sendiri yang mengantarkan aku, tidak, aku ingin mengobati lukaku. Huang Yishan belum menyelesaikan kalimatnya. Yuneng sudah berkata, saudaraku, bukankah kamu pergi ke teknisi untuk dipijat? Kenapa kamu pergi ke rumah sakit lagi? Apakah lukamu sakit lagi? Huang Yishan menatap Yuneng dengan tajam. Yuneng ini sungguh bodoh. Saat ini, dia benar-benar ingin menghancurkannya. Diam, teriak Huang Yishan. Yuneng tidak punya pilihan selain diam. Huang Yishan buru-buru berkata, Tuan Muda Jiang, aku sangat ingin pergi ke rumah sakit, aku. Tanda seru. Bang! Jiang Shaohao mengangkat kakinya dan menendang Huang Yishan. Celepuk. Huang Yishan ditendang ke tanah oleh Jiang Shaohao. Sampah. Jiang Shaohao mengutuk, buang-buang energi bertarung dengan sampah sepertimu. Saat ini, Nitian juga turun dari mobil. Apakah ini sasana bela diri Gu Zhenhong? Nitian bertanya. Iya, Jiang Shaohao berkata, Direktur sasana seni bela diri ini, Huang Zhenlong, adalah murid Gu Zhenhong. Dewa naga yang melukai Zantian sering datang ke sini. Iya, masuk dan lihat. Setelah Nitian selesai berbicara, dia berjalan menuju sasana bela diri. Jiang Shaohao diam-diam senang. Dia sengaja membawa Nitian ke sasana seni bela diri Zhenlong. Jiang Shaohao adalah orang yang picik dan sangat pendendam. Saat itu di bar, dia dikalahkan oleh Huang Zhenlong. Balas dendam ini tidak pernah terbalas. Jiang Shaohao ada di sini untuk membalas dendam hari ini. Ketika Yuneng melihat orang-orang ini pergi langsung ke sasana seni bela diri, dia hendak menghentikannya, tetapi Huang Yishan, yang telah baru saja berdiri, meraih tangan Yuneng, menarik Yuneng ke samping. Orang-orang ini lewat di depan Yuneng dan masuk. Saudaraku, kenapa kamu menarikku pergi? Yuneng berkata, orang-orang ini begitu sombong sehingga mereka berani masuk ke sasana bela diri kita. Sesuatu akan terjadi. Huang Yishan berkata, saya punya firasat buruk. Apa yang mungkin terjadi? Tuan kita adalah murid langsung Gu Zhenhong. Yuneng berkata, bagaimana orang-orang ini bisa menjadi lawan guru? Pah! Huang Yishan menepuk kepala Yuneng. Kamu bodoh sekali. Itu hanya untuk menipu orang luar. Huang Yishan berkata, guru kita adalah murid nominal yang menghabiskan uang sejak awal. Kali ini, kita benar-benar dalam masalah besar.